الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد إمام المفسرين وقائد المحدثين حجة الفقهاء وقدوة الأولياء والصالحين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Ma'asyiral muslimin sidang termasuk yarhamukumullah, bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat itu kepada kita di setiap hari, baik di kehidupan dunia ini maupun setelah kematian nanti, baik untuk diri kita sendiri, orang-orang yang kita cintai dari keturunan kita, maupun orang-orang yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita sajikan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat sekalian dapat menjadi suri dan teladan yang baik bagi kita. Secara khusus dari baginda Nabi sebagaimana disampaikan di dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala serta kehidupan hari akhir dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, nas'aluhu subhanahu an yubarikana bi yawmina wa sa'il umurina wa an yunawwira basairana wa an yusahhih al-mu'amalata fima bainana wa bainal kitab wa bainallah al-kitab wa sunnah, kama nas'aluhu husnal dhanni bihi wa husnal i'timadi alayhi wa ma yuqarribuna ilayhi maqaman da'wa fi dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha marhuma wa tafarruqana ba'dahu ma'suma. Pada pertemuan yang lalu sidang jamaah dan pendengar di rumah, kita menyampaikan tentang iblis la'anatullah alaihi. Kita ketahui iblis seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah ciptakan dari api, sementara manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah. Dan ini terekam di dalam penyampaian Al-Quran kan. Salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, mengapa iblis ini tidak mau tunduk sujud kepada Adam bersama dengan sujudnya para malaikat, saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk sujud pada Adam. Maka iblis menjawab bahwa dia lebih baik daripada Adam. Iblis melihat kepada asal daripada penciptaan, daripada
dirinya yang berasal dari api, sementara Adam dari tanah. Nah, di sini iblis merasa bahwa apa yang diciptakan oleh Allah dari api itu lebih mulia dibandingkan dengan yang Allah ciptakan dari tanah. Ini direkam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Karena penyebutan iblis itu ada 10 kali. Nanti ada penyebutan syaitan yang dimaksud oleh iblis. Di samping juga ada penyebutan jin beriringan dengan penyebutan iblis dan minal jin misalnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Hijr misalnya ada disebutkan 2 kali Allah berfirman, "Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Apabila telah sempurna aku ciptakan untuk fisik daripada Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku telah tiupkan kepada ruh dari pemberian Allah atau dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, faqamu lahu sajidin, maka bersujudlah kepada Adam. Fasajada al-malaikatu kulluhum, maka sujudlah para malaikat secara keseluruhan, ajma'in, bersama-sama. Jadi mereka yang diminta oleh Allah semua sujud. Iblis ada bersama para malaikat yang diminta oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Karena sebagaimana kita sampaikan sebelumnya melalui periwayatan bahwa iblis ini sebelumnya diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menguasai beberapa wilayah. Salah satunya yaitu kekuasaan baginya untuk berada di langit dunia dan juga bisa memakmurkan bumi. Setelah iblis mampu mengalahkan mereka yang memerintah di bumi waktu itu dari golongan jin yang lainnya, di mana iblis bersama para malaikat bertempur melawan pasukan jin sehingga mereka dapat dikalahkan dan melarikan diri. Bagi yang tersisa lari ke gunung, lari ke lautan, lari ke gua-gua. Jadi tempat-tempat yang jauh mereka berpecah. Nah, iblis kemudian merasa bangga, merasa sangat berjasa. Ya. Jadi bukan hanya ada pada pengakuan nantinya dibaca itu adalah sebuah kesombongan oleh kita semua, tapi sebelumnya sudah diketahui oleh Allah. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, penafsiran ana a'lamu ma la ta'lam, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Allah berfirman, aku sungguh mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini adalah kesombongan yang ada di dalam hati iblis. Ya, jongkak. Dia mengatakan setelah mampu mengalahkan pasukan jin dengan para malaikat dan dia memimpin, katanya, aku telah melakukan sesuatu yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ini diketahui oleh Allah. Nah, ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi,
zahiran wa batinan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati seseorang yang paling dalam sekali. Nah, jadi apa yang muncul di dalam hati di sini dari kesombongan serta keangkuhannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah diulur. Ya. Ketika ada ujian untuk sujud, iblis tidak mau sujud. Ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Semua malaikat secara bersama-sama tunduk. Ya. Semua sujud untuk menghormati, memuliakan Adam alaihissalam dengan perintah Allah dan dengan kemuliaan yang Allah sematkan bagi Adam. Bagaimana disematkan kemuliaan itu? Salah satunya disebut di dalam ayat Al-Quran. Ya. Di dalam surat Sad misalnya, ya, qala ya iblis, di surat Sad tadi di surat Al-Quran. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangi untuk sujud kepada Adam, untuk sujud memuliakan Adam ketika aku memerintahkan engkau, di mana Adam telah aku ciptakan dengan nikmat dan kudrah daripada dia. Kalau di sini disebut dengan kedua tangan, itu terjemah. Tapi nanti dikawal oleh Al-Sunnah. Ya. Jadi kudrah yang berbeda dengan kudrah untuk menciptakan yang lain, ya, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut di sini sebagai kemuliaan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menyebabkan engkau menghalangi diri atau tidak mau sujud kepada Adam? Istakbarta am kunta minal 'alin. Apakah engkau sombong atau engkau termasuk orang-orang yang meninggikan diri, ujub, takabur, merasa egois, dia yang paling hebat, akulah nomor satu, dan seterusnya. Ini ada di dalam pikiran iblis. Ditanya oleh Allah karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati, lalu terungkap, ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, qala ana khairun min, aku lebih baik dari dia. Untuk apa aku sujud kepada dia? Tak ada urusan memuliakan dia. Kau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini tanah disebut dengan sebutan tin. Itu tanah yang bercampur dengan air lalu menjadi alat, jadi tanah liat. Gimana nanti tanah liat ini akan mengering sehingga dia disebut dengan sebutan salsal. Salsal, tanah yang dibentuk. Nah, kita tidak bayangkan di sana ada pabrik bentukan. Dari madi dibentuk oleh Allah dengan kudrahnya, dengan iradahnya, dengan nikmat Allah, dengan rahmatnya. Setelah dibentuk oleh Allah, sawaitu, sampai sempurna secara fisik. Jadi dipukul dia akan berbunyi peng peng peng. Apabila dipukul, diketok, dia akan berbunyi karena di dalamnya itu ada jauh, ada
area yang kosong, seperti gerabah dengan pendekatan pemahaman kita. Gerabah uji sebelum dipakai, diisi sesuatu di dalamnya, dia akan berbunyi nanti disebut di dalam Al-Quran juga oleh iblis. Kalau di surat Al-Hijr, jawaban iblis begini: qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Iblis menjawab, lam akun li asjuda, sama sekali aku tidak akan. Lam ini dari awal sampai akhir. Kalau lam dari sekarang sampai ke masa akan datang. Misalnya yang lain, lam yalid wa lam yulad. Jadi menafikan semua dari sebelumnya sampai kapan. Kalau lam dengan nun digabungin, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, engkau sama sekali tidak akan sekarang, sama sekali tidak akan pernah menggapai kebaikan. Sampai kapan baru dapat? Sampai kapan tuh? Kecuali sehingga tunfiqu mimma tuhibbun, kalian menginfakkan harta yang kalian sukai, apapun, ya, baru dapat. Ya, kalau enggak, kalau lam dari dulu sampai kapan? Ya. Nah, sidang jemaah di sini Iblis menjawab, lam akun, tidak akan pernah sama sekali aku akan sujud kepada bashar, manusia. Bashar ini fisikal maksudnya, fisik kita, ya, basyariyatuna, ya, kemanusiaan kita secara fisik. Khalaqtahu min salsal, yang telah Engkau ciptakan dari tanah liat kering yang disalsal. Kalau tadi tanah liat saja yang dicampur dengan air. Ada hadis nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini: Ana nabiyyun wa Adam munjadilun bainal ma'i wal tin. Aku adalah seorang nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara Adam masih campuran air dari tanah. Inilah dia Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke Adam. Khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Telah Engkau ciptakan dari tanah liat kering. Di sana nanti ada disebutkan sudah dibakar. Jadi kalau sudah dibakar dia keras. Ya. Kal-fakhar min salsalin kal-fakhar, dari tanah liat kering seperti tembikar. Inilah dia gerabah, tembikar. Gerabah sudah dibakar, ya, begitu halus, begitu lembut, disentuh oleh iblis. Masuk dia dari mulutnya, keluar dari bagian bawah, masuk dari bagian bawah, keluar dari bagian mulut. Dia bicara sama mereka, ada apa? Kosong dia. Ada kelebihannya. Kalau nanti aku diminta untuk memimpin dia,
Dari awal ini sudah ada berlipat-lipat kesombongan, bertambah-tambah keangkuhan. Ada iri, ada dengki, ada dendam kusuman di dalam hati. Aku akan buat dia kesulitan. Ya, akan semena-mena terhadap Adam ini. Kalau nanti diminta aku untuk memimpin dia. Tetapi sebaliknya bila aku diminta untuk dipimpin oleh dia atau dia memimpin diriku, la'asiyannahu, sungguh aku akan melanggar semua apa yang dia perintahkan. Kalau dengan bahasa mudah dipahami, saya akan menjadi penentang utama terhadap dia. Saya akan boikot, saya akan demo, saya akan lakukan perlawanan, saya akan buat strategi untuk mengilik, ya. Kemudian mengecoh. La'asiyannahu, sungguh aku akan melakukan kemaksiatan terhadap Adam. Ini kata Iblis, min salsalin min hamain masnun, dari tanah liat kering, min hamain, hama ini adalah lumpur yang warnanya hitam. Kalau kita lihat lumpur warna hitam, lumpur yang berwarna hitam, masnun, dia dibentuk. Ya. Jadi kita ini diperintahkan sujud. Dari situ kita alhamdulillah dengan hidayah, dengan taufik Allah SWT, sujud kita. Allah. Sujud yang pertama adalah mengingatkan kepada asal kita. Asal kita itu daripada tanah. Kemudian bangkit, duduk di antara dua sujud. Kita hidup di dalam kehidupan dengan berbagai paradigma, klausul yang kita pilih, peran masing-masing. Ada spesialis bidang ini, ada profesinya dalam bidang yang lain, ada yang putih, ada yang hitam. Maksudnya yang putih adalah rumus untuk kemudian kesucian, hitam adalah kotoran, ya, dan kejahatan. Ini rumus untuk dipahami saja, bukan berarti yang hitam itu semua jahat, ya. Ya, bendera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada hitam, sorban juga ada. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita ingat lagi, hadirkan di dalam salat, lalu kemudian sujud untuk kali kedua. Itu kita kembali kepada tanah. Tadi mengingat yang pertama, yang kedua kembali kepada tanah. Kita akan mati. Lalu bangkit untuk tahiyat. Kita bangkit hari kiamat. Lalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu akan kembali. Jadi karena kita berasal dari tanah, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Sementara generasinya dia diciptakan dari benih sperma, min maniyyin yumna. Ya. Lagi dalam surat Al-Qiyamah disebutkan, ya, min maniyyin yumna, manusia diciptakan dari sperma yang disimpan, dimasukkan ke dalam rahim perempuan. Ya, kemudian di akhir ayat disebut
alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Bukankah yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya yang maha dahsyat ini mampu menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Itu dibagi. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia beranggapan setelah diciptakan dia dibiarkan begitu saja? Tidak. Tidak dipedulikan lagi, lalu tidak dikembalikan lagi. Tidak. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Manusia itu dari sudah. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian dia menjadi segumpal darah. Proses di surah Al-Mu'minun disebut di surah yang lain juga ada disebut, ya, di mana manusia itu diciptakan secara bertahap. Ada fase-fase. Tsumma 'alaqatan fa khalaqa. Lalu dibentuk sehingga fasawwa sempurna. Faja'ala minhu zawjayn dzakara wal untha. Lalu dari itu jadikanlah ada berpasang-pasang laki-laki dan perempuan. Ya. Alaysa dzalika biqadir ala an yuhyiya. Bukankah yang memiliki kudrat kuasa yang demikian itu kuasa pula untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati. Nah, jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, di sini iblis sebagai penutup sementara karena waktu kita. Jadi dia berada dalam kumpulan para malaikat beribadah kepada Allah, tapi ilmu Allah maha luas terhadap apa yang terjadi pada semua ciptaannya, termasuk iblis yang ada Allah alaih. Dia tidak mau sujud sementara malaikat sujud untuk memuliakan Adam. Ya. Ketika ditanya oleh Allah bertanya bukan tidak mengetahuinya, tapi untuk mengungkap rahasia dari Allah yang bisa diambil oleh malaikat, oleh kita sebagai manusia ketika nanti kita melalui wahyu, ya, bahwa iblis itu memiliki kesombongan, keangkuhan, iri dan dendam dusta. Ya, karena itu kita diminta untuk berhati-hati. Kita diberikan warning. Dan tidak hanya sebatas itu, nanti iblis juga punya pasukannya yang tidak terlihat, ya. Baik pasukan itu, ya, yang tidak terlihat tadi, dia ada juga dari pengikut iblis dari golongan yang terlihat, yaitu manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita dari bujuk rayu dan godaan-godaan daripada iblis serta pasukannya. Mudah-mudahan kita paham dengan konsep dasar bahwa iblis ingin menggelincirkan keturunan-keturunan daripada Adam, bahkan sudah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan Adam dari surga. Maka jangan sampai kali ini, karena pelajaran sudah kita dapat, surga itu keluar dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita, dari dalam diri kita, sebelum kita memasuki surga pada hari kebangkitan kelak atau hari pembalasan nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.